سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya yang senantiasa dianugerahkan kepada kita semua. Salawat dan salam tiada hentinya selalu kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat dan pengikut setia beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Fa in syaghalaka jam'uka lid-dunya wattiba'uka lil-hawa an ittikhadil awradi wa mulazamatil ibadati fajtahid an taj'al li rabbika sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih tashtaghilu fiha bitasbih wal istighfar wa ghairi dhalika min anwa'it ta'ati. Faqad ruwiya 'anillahi ta'ala annahu qala ibn adam ij'al li sa'atan min awwali naharika wa sa'atan min akhirih akfika ma baina dhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, berkata al-Imam Al-Haddad, wa in syaghalaka, melanjutkan pada pertemuan yang lalu kita telah mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan tradisi atau apa yang sudah dibina oleh para leluhur kita, termasuk di dalam memprogram aktivitas keseharian kita. Karena umat Nabi itu dari mereka mau tidur atau dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, semuanya itu sudah ada aturan aktivitas yang telah diatur oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan ini beliau mengatakan, fa in syaghalaka, kalau engkau disibukkan, syaghal, syughul, orang Arab bilang syughul itu kesibukan, masyghulun sibuk. Ana masyghulun bilailah, saya sibuk sama Laila an jami'il kauni jumlah. Masyghul itu sibuk. Kadang orang bilang pun kerja. Apa syughul ente sekarang? Apa kesibukan ente sekarang? Jadi syughul itu kerja atau sibuk. Ya, ana masyghul, saya sibuk. Masyghulun. Kalau pakai shin, ghain, lam. Tapi kalau sin, ain, lam, batuk. Coba beda lihat bahasa Arab itu. Shin, ghain, lam artinya kerja, sibuk. Tapi kalau sin, ain, lam tak ada titik-titiknya, titik dikurangkan menjadi dari kerja sampai batuk artinya. Beda. Maka kalau kita bercakap bahasa Arab, kalau orang Arab tiba-tiba ketawa, berarti ada salah dari kata-kata kita. Ya. Nah, sama dengan halun. Orang Arab bilang kaif halak, apa khabar ente? Dengan kaif halak, apa paman ente? Khalun itu paman, halun keadaan. Bila titik ya. Ya, jadi bahasa Arab itu mau kita perhatikan betul-betul. Jangan asal bunyi. Bahasa Arab ini bukan bahasa lain ya. Pengucapannya itu ada pahala. Semakin kita dalami, kita pelajari, semakin menarik bahasa Arab itu. Bahasa yang paling sempurna. Nah, fa in syaghalaka jam'uka lid-dunya, kalau kita memang sibuk dengan urusan dunia, ini moto kita nampaknya.
Kalau kita memang sibuk dengan urusan dunia dan mengikuti hawa, sehingga tidak ada kesempatan untuk membaca wirid dan melazimi ibadah. Kita ini memang dari tradisi kita, pedagang itu orang dari jam 8 sampai sore. Memang udah turun-menurun begitu kita berdagang di tempat kita. Nah, sebagian tempat macam di Tarim itu, Hadramaut itu mereka berdagang pagi sebentar ya sampai jam 10 lah. Dari jam 8, tidak lama, jam 10. Dan habis itu tutup. Itu pun di warung kadang mereka baca kitab, tak ada pelanggan, dia mengaji. Kalau kita kan berbual. Mereka siang tu tutup. Mereka istirahat, yang istirahat, yang ada pengajian siang tutup. Nanti habis asar jam 4 baru mereka buka lagi, jam 5 tutup. Dagang tu nak ambil sunnah ya. Nah, makanya mereka itu kerjaan mereka tidak menghalangi mereka. Dan memang tradisinya begitu. Dari nenek datuk mereka mengajar begitu. Kita belum enggak matahari terbit dah tercukur di pasar. Belum enggak terbenam tak nak balik. Belum enggak matahari terbit dia dah cukur di pasar. Belum enggak terbenam dia masih ada di pasar. Udah terbenam baru balik. Cemburung pula. Ya. Nah, karena kalau kita begitu adanya, untung enggak di pasar-pasar tu ada masjid. Untung macam di Sudirman di mana itu disiap-siapkan masjid. Jadi waktu sholat kita sholat, habis itu lanjutkan dagang. Nah kalau demikian adanya, kita tidak sempat untuk punya rutinitas. Misalnya kita mau program hatam Quran 10 hari misalnya, itu kan berat. Kita harus fokus. Paling kita mau ada waktu memang beberapa jam itu kita kosong ya. Nah kalau demikian adanya, maka jadikanlah beberapa saat untuk kita sama Allah itu di awal pagi. Kita ambil contohnya habis subuh lah, lebih nyaman. Habis subuh tu orang kosong, aktivitas kosong. Habis sholat subuh, kita baca Quran. Baca Yasin. Biasanya orang-orang Hadramaut itu mereka baca Yasin. Jadi ada 3 bacaan dalam keseharian kita itu kalau mau kita rutinkan. Habis subuh, sebelum terbit matahari baca Yasin. Habis asar baca Waqiah, nak tidur baca Tabarak. Sebelum terbit matahari, habis subuh baca Yasin. Baca Yasin tu tidak lama, cuma 2 lembar ya. Dibaca palinglah 5 menit, 10 menit. Nah bagi orang Timur paling hafal surah Yasin. Kau dah tahlil ke dia ya, paling hafal surah Yasin. Nah tidak lama, Yasin tu paling 10 menit. Nah habis subuh, kita baca Yasin. Jadi kita jadikan waktu yang khusus kita sama Allah itu di awal pagi. Di awal pagi. Uniknya kita itu, kalau subuhnya kita genah, paginya itu genah, jadi keseharian kita itu akan genah. Jadi penentu keseharian kita itu, banyak baik atau buruknya, senang atau susahnya, tergantung proses kita bangun tidur kayak apa. Jadi semua itu ada kaitannya. Nah kita tidur bangunnya seperti apa tergantung adab kita mau tidur. Kalau orang itu mau tidurnya kena dengan doanya, dengan adabnya, jangan lupa mau tidur itu yang pernah kita sampaikan. Sebelum kita lelap tidur, baca doa, ayat kursi sekali. Habis itu tanamkan dalam hati niat meminta maaf kepada orang yang kita sakiti dan memaafkan setiap orang yang menyakiti kita. 2 hal ini kita adab mau tidur. Nah kalau tidurnya itu kena, bangunnya akan kena. Nah kalau bangunnya kena dengan sholat subuhnya, habis subuh baca wirid sebentar, baca Quran sebentar, tengok keseharian kita itu akan kena. Kena dalam artian tidak meninggalkan kewajiban, pikiran dia tenang, aktivitasnya nyaman, enak, tak risau, tak terwudu, nengok orang macam ada salah ya orang dibuatkannya. Ya. Nah, jadi tergantung bagaimana proses kita itu bangun tidur. Ya. Kalau subuh lewat, itu jangan mengharapkan kenyamanan di harinya. Subuh tak sholat, bangun lat-lat hari. Habis itu berdoa, nak masuk surga Firdaus. Bangun lat-lat hari, bangun subuh.
Minta sama Allah, aktivitas kita itu diberkahi, dagangnya kita diberkahi, kegiatan kita diberkahi sama Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuliha. Ya Allah, berkahilah umatku itu di pagi hari. Ya. Doa langsung dari Nabi. Baca Yasin, habis hafal, baca Waqiah. Lama-lama kita akan hafal 3 surat ini yang surat penting. Nah, hari Jumat sekali baca Al-Kahfi. Ini yang kita tinggalkan. Hari Jumat baca Al-Kahfi. Tidak lama ya. Duduk sebentar, kopi segelas pun tidak habis kalau kita baca Yasin itu. Baca Al-Kahfi itu ya. Nah, anak bukan anak tak mau nak baca baca Yasin sama Waqiah, bukan anak tak mau nak baca. Waktunya diulang, tapi anak tak tahu ngaji. Belajarlah. Ya, belajar. Ya. Rugi kita kalau hidup di dunia ini tak tahu ngaji. Ngaji itu nyaman, enak. Kalau kita rutinkan itu jadi enak deh. Karena huruf-huruf Quran itu mereka nantilah yang akan mendampingi kita di kuburan. Kuburan itu sepi, gelap. Sayyidina Umar itu kurang apa? Batuknya Sayyidina Umar setan takut. Kurang apa Sayyidina Umar? Sepanglimanya masih panglima lagi Sayyidina Umar. Sepadu-padu orang masih padu di sini. Mana ada manusia setan takut sama dia? Sayyidina Umar ya. Tapi beliau sangat takut dengan keadaan di kubur. Kita Sayyidina Umar bukan panglima, bukan apa, ngancam tak ya. Sayyidina Umar itu mengatakan yang paling aku takuti adalah alam barzakh. Seorang-seorangnya kita. Nah, huruf Quran itu yang menemani kita. Alif, Lam, Mim, Nun, semuanya itu mereka yang akan menemani kita. Jadi artinya kalau kita baca mereka itu, mereka kenal kita. Kan kata Nabi dalam hadis mengatakan, nanti di hari kiamat akan datang kepada kita itu surat Al-Baqarah sama Ali Imran. Mereka akan memohon syafaat kepada Allah untuk yang membacanya. Artinya apa? Yang dibaca itu kenal dengan yang membaca. Cobalah kita rutinkan. Ya, kita lihat perubahannya gimana, kita akan merasakan kenyamanan. Ini mujarab. Ya, apalagi musim-musim sakit sekarang. Tambahkan niat kalau nak baca Quran, niat kesembuhan, niat syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un. Di antara nama Quran saja itu asy-syifa. Di antara nama Al-Quran, Quran itu namanya Al-Dzikir, Tanzil. Di antara namanya Al-Hakim. Di antara namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya sembuh, obat, kesembuhan. Sudah manfaat dia di toko Syifa. Sunni pun ada. Asal masuk toko tu sembuh duit kita. Niat baca Quran menyembuhkan penyakit. Kita tak tahu ada penyakit dalam hati, dalam badan kita. Siapa tahu dengan husnudzan kita kepada ayat-ayat Quran, kita lantunkan biniyati syifa. Jadi kalau 1 juz kita baca 2 lembar, nah hitung hurufnya berapa penyakit yang hilang dari badan kita. Ya. Yang namanya penyakit itu ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Ada yang sudah terjadi, ada yang akan terjadi, ada yang sedang terjadi. Nah, semua itu diketahui oleh Allah. Semua itu diketahui oleh Allah. Niat ya, niat kesembuhan. Nah, jadi kan kata beliau mengatakan, kalau kita tidak bisa memaksimalkan banyak waktu dalam keseharian, paling tidak awal pagi itu kita jadikan. Jadi jangan sampai kelewatan. Awal sebelum terbit matahari kita sudah berzikir kepada Allah. Sebelum terbit matahari kita sudah berzikir kepada Allah. Kemudian wasa'atan min akhirih, beberapa waktu di awal pagi dan juga ambil beberapa waktu di akhir sore. Sore hari nak maghrib tu, nah kita ambil waktu untuk berzikir atau ba'dal maghrib menyambut malam. Nah, kita berzikir kepada Allah. Jadi permulaan hari kita berzikir, penutupan hari kita berzikir. Itu keutamaannya apa? Keutamaannya kalau di awal hari kita berzikir, ingat Allah maksudnya,
Di akhir hari-hari kita ingat Allah. Nah di pertengahan itu dosa kita diampunkan sama Allah. Jadi di pertengahan itu tidak dianggap apa yang kita lakukan. Yang dinilai itu di awal kita bangun tidur sama kita di akhir malam. Di akhir hari itu yang dilihat. Kita ingat tidak sama Allah. Di situ riwayat yang dikatakan dalam hadis kursi Allah mengatakan, wahai Bani Adam, jadikanlah untukku ini saat di awal pagi kamu dan beberapa saat di akhir pagi, akhir siang maksudnya, akhir sore hari, pagi dan sore hari. Maka aku cukupi antara dua waktu itu. Akfika ma baina dzalik. Aku cukupi di antara waktu itu. Akfika itu kafa yakfi itu cukup. Maka kata orang kampung Bugis bilang, kalau dikasih air, dah yakfi, halas yakfi. Orang kita ni kok bahasa Arab yang lawan. Yakfi itu cukup. Halas yakfi. Yakfi itu cukup. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Zat yang mencukupi. Al-kafi. Yakfi, cukup. Yakfi. Akfika ma baina dzalik. Aku cukupi kamu antara dua waktu itu. Dicukupi sama Allah. Kebutuhan kita, rezeki kita, ketenangan, kenyamanan kita, kenyamanan rohani semua dicukupi oleh Allah. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada inna sahifatal 'abdi idza 'uridat 'ala Allah 'azza wa jalla min akhir kulli yawmin fa in kana fi awwaliha wa fi akhiriha khairun yaqulu Allah ta'ala lil malaki umhu ma baina dzalik. Sesungguhnya lembaran amalan kita, sahifatal 'abdi, kita ini masing-masing dari kita ini ada lembaran kitab amalan. Nanti di hari kiamat itu ada 3 kelompok orang ketika mereka menerima lembaran amal mereka itu. Ada yang dengan tangan kanan, itu udah pasti beruntung sudah. Ada yang dengan tangan kiri, itu tanda celaka. Ada yang dari belakang, waliyahzubillah. Ada yang dari belakang, waliyahzubillah. Nah, lembaran amalan kita ini setiap hari tercatat. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat amal kita. Nah, aktifnya catatan itu mulai kapan? Mulai seseorang menginjak usia baligh. Kalau udah kecil dari umur 15 tahun, pokok dari dia mimpi basah. Mimpi basah itu biasanya normalnya itu umur 15 tahun, 14 tahun, 13 tahun. Dulu, sekarang 6 tahun mimpi basah. Nah, kalau sudah mimpi basah maka orang menginjak usia baligh, dimulai catatan amal. Dimulai catatan amal. Nah, setiap hari catatan kita itu disodorkan kepada Allah setelah dicatat, diperlihatkan kepada Allah. Kalau didapati di awal pagi amalnya baik dan di akhir hari amalnya baik, maka apa yang terjadi di pertengahan itu dihapus sama Allah. Jadi tergantung permulaan hari kita dengan penutupan hari kita. Kita mulai dengan kebaikan atau tidak. Kalau dimulai dengan kebaikan, diakhiri dengan kebaikan, maka pertengahan itu dihapus sama Allah. Nah, bukan berarti kita memahaminya, udah yang penting anak subuh udah alhamdulillah aman dah nih. Dia pun neguk lonang siang hari. Kata Syabib tu aman, yang penting awal kau tak belajar malam aku. Yang penting awal pagi ente khair, sore ente khair. Nah, ente mau anak sikit siang-siang tak apa, yang penting siang, jangan sore, kata dia. Itu sesat. Anak berlepas dari orang-orang seperti itu. Ya, itu kita salah dalam memahami riwayat hadis. Maksudnya itu kelalaian kita tidak berzikir kepada Allah itu menurut beberapa kaum arifin itu adalah suatu maksiat. Nabi itu beristighfar setiap hari 70 kali sampai 100 kali. Nabi itu beristighfar. Dosa tak ada Nabi. Kenapa Nabi istighfar? Jadi sebagian mereka itu kelalaian atau waktu kosong itu adalah kesalahan. Kalau kita ini, tahapan kita ini maksiat, ainul maksiyah. Maksiat itu ya maksiat. Misalnya seperti orang mabuk, atau orang berzina, atau orang meninggalkan sholat, atau berucap yang tidak baik. Itu memang bentuk wujud maksiat. Dan itu maksiat kalau kita lakukan. Nah, ada sebagian orang bukan itu, tapi kalau mereka lalai sama Allah, mereka dalam pikiran mereka itu memikirkan sesuatu selain Allah, itu adalah maksiat. Itu adalah maksiat. Maka dikatakan hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang kita lakukan terkadang bisa jadi itu hal yang buruk bagi orang yang dekat sama Allah. Saya contohkan begini, kita ini kan kadang kalau udah kita berbuat baik, ya, berbuat baik, atau kita habis baca Quran, kadang kita merasa mau cium tangan ciumlah. Karena kita udah merasa ada nyaman sedikit kalau udah berbuat baik. Dan itu sebenarnya normal. Yang tidak boleh itu kalau kita merasa lebih baik, merasa suci, merasa bersih, atau kita merasa lebih baik, apalagi itu yang tidak baik. Kalau orang mukmin itu sudah menjadi hal yang normal bagi seorang mukmin, mereka senang dengan kebaikan, pasti itu.
Dan mereka tidak senang dengan keburukan. Itu orang mukmin. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa huwal mu'min. Orang yang senang dengan kebaikan, tak senang dengan keburukan, tanda dia itu orang mukmin. Tidak boleh kalau kita jadikan itu sebagai tolak ukur. Itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh. Nah, bagi mereka terkadang kebaikan yang kita anggap baik kita lakukan itu suatu kesalahan bagi mereka karena ada kelalaian di situ. Ada lalai di situ. Ada niat yang tidak baik. Nah, itu suatu keburukan. Nah, terkadang yang diampunkan oleh Allah itu hal-hal yang berkaitan dengan demikian. Sehingga apa? Keseharian kita itu dicatat sebagai orang yang selalu ingat sama Allah. Itu maksudnya. Bukan semena-mena kita boleh bermaksiat di siang hari. Kapanpun, jangankan di siang hari, kapanpun waktu tetap tidak boleh bermaksiat kepada Allah. Sama dengan orang mengatakan, kalau kita bermaksiat di hari Jumat dosanya berlipat-lipat. Bukan berarti di hari lain boleh. Ya, jadi jangan sampai karena ada beberapa waktu yang dikhususkan kita menganggap ya di hari yang lain itu boleh. Tidak boleh. Tetap tidak boleh kan ya. Nah, iya kalau kita masih dapat sore. Kalau siang mati tak dapat kita sore. Ya, jadi ini dari segi keutamaan, afdaliyah, keutamaan kalau kita memulai pagi hari dengan kebaikan, menutupi hari kita dengan kebaikan, maka di pertengahan itu diampunkan oleh Allah. Kadang ada ucapan yang salah, pandangan yang salah, lintasan yang tak baik, pandangan yang tak baik, rasa malas dan seterusnya, itu diampunkan sama Allah. Jadi tercatat sebagai orang yang beribadah full dalam keseharian kita, hanya karena kita mulai dengan zikir dan kita akhiri dengan zikir. Ya, itu yang kita jagalah 2 waktu ini. Kita nak nyantai-nyantai siang bolehlah nyantai, tapi kita jaga 2 waktu ini. Jangan kita sia-siakan 2 waktu ini yang harus kita jaga ya. Di awal pagi kita sama di akhir hari kita. Di awal pagi sama di akhir hari. Itu kita jadikan untuk berzikir kepada Allah. Nah, kalau orang-orang Hadramaut itu mereka selesai tak selesai berwirid itu terbit matahari. Ini bukan kebiasaan ulama, tapi kebiasaan orang kampung. Jangan tanya bagaimana kebiasaan ulamanya. Kebiasaan orang kampungnya itu mereka habis subuh, wirid, yang taklim sampai terbit matahari. Kalau malamnya, sorenya itu dari sebelum maghrib sampai selepas isya, baru mereka beranjak dari tempat mereka, tak bergerak. Itu 2 waktu dijaga sama mereka. 2 waktu itu yang paling diberkahi. 2 waktu itu kita jaga ya. Jangan sampai lewat. Cobalah kita mulai malam ini, kita niat tidur. Habis itu pagi kita bangun subuh bergena, ke masjid, sholat berjamaah. Ya, kalau rumah jauh dari masjid, sholat sama bini, anak, sholat di rumah, kita berjamaah subuh. Habis itu baca wirid, habis sholat baca yasin. Nah, lihat keseharian kita itu seperti apa. Lihat keseharian kita seperti. Nanti habis itu sore-sore nak maghrib kita tutup dengan wirid, dengan zikir. Biasa orang baca istighfar, lebih bagus lagi baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, itu sampai akhir. Itu baca istighfar. Kalau tidak hafal sayyidul istighfar, baca istighfar biasa. Diawali dengan istighfar, diakhiri dengan istighfar, sehingga kesalahan yang kita lakukan di pertengahan hari itu diampunkan sama Allah. Ya, diampunkan sama Allah. Nah, la ilaha illallah. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dzalika min fadlillahi alaina, itu termasuk keutamaan yang Allah kasih untuk kita dan kepada manusia, tetapi banyak manusia yang tidak tahu. Apa? Osa. Ada. Bawa diganti baterainya. Dzalika min fadlillahi alaina.
Itu termasuk anugerah dari Allah untuk kita dan untuk segenap manusia. Tetapi banyak manusia yang tak tahu, banyak orang yang tak sadar 2 waktu yang diberkahi oleh Allah. Ya, 2 waktu yang diberkahi oleh Allah. Nah, jangan sampai kelewatan. Dan itu namanya sistem. Kalau kita mau nyaman hidup dunia, nah 2 waktu ini kita harus harisi. Kita harus tamak dengan keberkahan dari 2 waktu. Inna lillahi fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrudu laha. Sesungguhnya Allah itu punya beberapa waktu yang sangat murah dengan rahmatnya. Maka raihlah waktu-waktu tersebut. Ya. Seperti di majelis ini. Majelis ini jangan kita kosongkan dari niat yang baik. Kalau kita nak menunggu saat-saat Allah mandang kita, ya di majelis inilah. Karena tempat-tempat seperti inilah yang paling ingatkan kita sama Allah. Kadang kita kalau beribadah seorang-seorang pun hati lalai, pikiran kemana-mana. Tapi ketika kita berkumpul berjamaah di sini, rasa hadir bersama Allah itu lebih cepat, lebih kita rasakan kadang daripada kita beribadah sendiri-sendiri. Inilah saat-saat yang kita itu titipkan niat dalam hati kita, apapun yang kita inginkan, semua itu diketahui oleh Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui yang tak dilihat oleh mata, yang disembunyikan oleh mata, atau yang disembunyikan oleh hati kita. Kita ini tidak tahu lintasan kita itu esok hari itu tentang apa, kita tidak tahu. Tapi Allah sudah tahu. Mungkin saat ini kita tahu apa yang kita pikirkan. Allah lebih tahu apa yang akan kita pikirkan. Allah mengetahui segala hal yang terkadang tentang diri kita itu tidak tahu. Tapi Allah tahu. Maka kadang kalau kita berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, bukan tidak dikabulkan, bukan doa kita tidak didengar sama sekali, tidak. Tapi Allah lebih mengetahui. Terkadang hal itu kita minta itu tidak layak untuk kita, bisa memudaratkan kita, kadang bisa memudaratkan. Kalau berdoa pasti dikabulkan sama Allah. Pasti kalau tidak dunia ini, di akhirat dikabulkan sama Allah. Saking banyaknya doa yang dikabulkan di akhirat, banyak orang yang menyesal kenapa doa dia dikabulkan di dunia. Coba di akhirat ya saja. Karena di akhirat itu kita lebih membutuhkan rahmat Allah. Ya Allah, andai saja doa kami tidak Engkau kabulkan waktu di dunia dulu. Lalu dunia kita dera. Allah begini, pengen mendera. Kayak seakan-akan Allah berhutang sama kita. Aku dah solat berhari-hari, ngapu masih begini. Jadi kita dera Allah. Berarti kita macam orang bekerja. Bisa saja Allah kabulkan semua kita mau dunia ini, tapi di akhirat kita tak dapat bagian. Rugilah kita. Maka yang pernah kita sampaikan, kita itu harus khawatir kalau setiap yang kita pinta di dunia ini mudah saja. Khawatirnya apa? Khawatirnya bagian kita cuma di dunia, akhirat ada. Takutnya kita gitu. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Siapa yang pengen kebahagiaan, kenyamanan dunia, harta dunia, kami kasih, kata Allah. Kami kasih. Tapi ingat, di akhirat dia akan ditempatkan ke neraka jahanam, waliyadzubillah. Jadi jangan kita mendengar Allah tiap minggu dah nak belajar, tak ada lancar agama mana. Takut-takutnya memang dilancarkan sama Allah, tapi di akhirat tak dapat bagian kita. Jadi sampaikan saja doa sama Allah, tak usah Allah itu kita dengar. Macam Allah berhutang pula sama kita. Ya. Jangan biar apa yang kata Allah terserah Allah. Yang penting kita beribadah sama Allah. Yang penting kita beribadah sama Allah. Tapi Allah mengatakan wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min wa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Siapa yang pengen akhirat, bukan hanya pengen, tapi berupaya untuk mendapatkannya. Kita pengen surga, bukan hanya pengen surga, tapi berusahalah masuk surga, berusahalah mendapatkan surga. Pengen ilmu
ilmu, berusaha untuk dapatkan ilmu. Mana bisa main tercogok begitu, dapat ilmu begitu, mati-mati langsung masuk surga begitu. Tak ada hukum begitu tuh. Kita pengen surga, kita harus berupaya melakukan sesuatu yang menyampaikan kita ke surga. Hanya sekedar pengennya tak bisa. Allah tak mau hambanya begitu, berangan-angannya dia. Pengen sekali anak ini masuk surga. Solat tak ada. Ngomong pengen ke surga. Pengen sekali anak ini dibukakan hati anak. Belajar tak ada. Pengen sekali anak ini jadi wali gitu dia. Tapi tak ada kegiatan yang dia lakukan. Wa sa'ayalah sa'yaha, harus berupaya. Pengen sembuh berobat, pengen pintar belajar. Tak ada jalannya, tak ada nak istilah dunia apa segala macamnya. Ya, pandai nanti Allah buka hati anak. Makanya nak meremehkan anak. Ya sekarang yang nanti anak tua, ya kau sampai tua. Nanti Allah kasih anak yang wali ni, gua nanti cium tangan anak kata dia. Tunggu tak guna. Tak ada. Orang nak pintar belajar. Orang nak pintar belajar. Orang nak sukses harus berusaha. Tak bisa kita berangan-angan begitu. Di ujung-ujung gila kita. Bawa teman orang ketawa tak tahu tu. Pagi-pagi sengih-sengih dia. Rupa menghayal seharian. Tak boleh begitu kita orang Islam. Tak ada dalam kamus kita begitu tu. Jadi wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min. Yang ketiga syaratnya harus mukmin. Jadi kalau tidak beriman itu beramal percuma. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itu kata Allah, upaya mereka itu disyukuri. Maksudnya usaha mereka itu dihargai, dipandang oleh Allah. Maka jangan kira kita itu beribadah sia-sia. Walaupun kita secara jasmani kita tidak dapatkan kenyamanan apapun, secara rohani pun tak ada, tapi itu tidak akan sia-sia. Ulaika kana sa'yuhum mashkur. Allah yang mengatakan mashkur itu dalam bahasa Arab dari kata-kata shin kafra syakara, makasih. Orang bilang syukran, bukan sukran, syukran. Kalau sukran itu artinya mabuk. Sukran lu mabuk. Syukran pakai shin bukan sin. Syukran. Kalau sukran mabuk. Syukran. Maka namanya ada wirid sakran. Wirid as-sakran, Imam Sakran, mabuk dengan berzikir kepada Allah. Ada namanya wirid as-sakran. Jadi bukan sukran. Udahlah sukran, udahlah pakai sin, pakai ra. Sukran lagi. Apa sukran tu? Sukro lah, kacang sukro. Syukran pakai ra, shin. Ya, syukran. Bukan sukran. Sukran orang mabuk. Syukran. Syukran tu syukran. Syukran tu makasih. Mashkur, syukran dengan mashkur. Mashkur itu makasih. Maksudnya pemberian kita itu disyukuri, diterima kasihkan sama orang yang menerima. Mashkur. Faulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itu yang upaya mereka disyukuri, dihargai, diterima. Mashkur. Ya, mashkura. Jadi kalau orang berupaya menuju akhirat, berupaya melakukan hal-hal yang membuat dia dekat dengan urusan akhirat, itu upayanya disyukuri sama Allah juga, diterima sama Allah. Jadi tidak ada sia-sianya kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin. Tidak ada sia-sianya. Jangan kita merasa yang kita lakukan itu sia-sia. Berarti kita berburuk sangka kepada Allah. Orang kafir saja masih dikasih kenyamanan di dunia ini, apalagi orang mukmin. Cuman kadang kita saja yang minta lebih. Itu ya. Kadang kita saja yang minta lebih, atau kita sendiri yang membebankan diri kita. Betulnya kehidupan kita ini sudah ditanggung sama Allah, dinyamankan sama Allah, dienakkan sama Allah, tapi kadang permintaan kita terlalu tinggi kepada Allah. Ya, sehingga kita membebani diri kita seorang. Nah, ya. Di antara nama Allah itu Ya Kafi. Ya Kafi, zat yang mencukupi. Zat yang mencukupi. Bahkan ditambah lagi sama Allah Ya Mughni, zat yang mengayakan. Itu Allah. Allah. Ya. Nah, jadi jangan kita kira kita ni tiap minggu ingat Allah, tiap hari kita solat Allah, tak tahu.
Yang kita kira sia-sia begitu, dikenang sama Allah, diingat sama Allah itu. Allah itu kalau kebaikan saja dicatat oleh malaikat, apalagi kebaikan hamba-hambanya. Kita kan sudah tahu Allah lebih sayang sama kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Orang tua kadang sama anak, kalau sudah keterlaluan anak itu dalam melanggar, orang tua sampai mengatakan, udahlah, kau bukan anak aku, kau bukan anak aku. Tapi Allah tak pernah mengatakan, kau bukan hamba aku. Tak pernah. Sebejat-bejatnya hamba Allah, dia hamba Allah. Sebejat-bejatnya manusia, orang muslim, dia hamba Allah. Dia tidak lepas dari ikatan kehambaan dengan Allah. Dia hamba Allah, tidak pernah dilepas sama Allah. Itu bedanya Allah dengan manusia. Tak ada batas rahmatnya Allah, tak ada batas. Nah itu orang biasa. Apalagi orang yang belajar tiap minggu 2-3 kali, 3-4 kali belajar karena Allah, lillahi ta'ala. Keluar dari rumah, turun dari rumah, ninggalkan kesibukannya karena Allah. Itu kalau kita menganggap bukan sesuatu yang luar biasa, berarti kita buruk sangka dengan kedermawanan Allah, dengan rahmat Allah. Banyak hal yang pasti akan Allah kasih sama kita, cepat atau lambat, kita sadar atau tidak sadar, untuk kita atau untuk orang-orang yang kita senangi, pasti itu akan diberikan oleh Allah. Karena Allah yang menamai dirinya Al-Karim, Maha Dermawan. Ya Karim, ya Karim. Kalau orang-orang Hadramaut itu ada, misalnya ada orang minta tolong, boleh gak ana minjam duit? Allah Karim. Kalau dia sudah bilang Allah Karim, berarti itu bahasanya dia kita ada duit. Mintalah sama Allah. Allah Maha Dermawan. Allah Karim, Allah Karim. Jangan kita paksa. Allah Karim. Tadi ada di rumah Allah Karim. Allah Karim itu maksudnya istilah mereka mengatakan Allah itu dermawan, minta sama Allah. Itu mereka. Ada gak tuh Allah Karim? Nah, boleh lah orang Kampung Bugis nah. Contoh. Ada gak tuh Allah Karim? Maksudnya Allah itu lebih dermawan, minta sama Allah, jangan sama manusia. Ada gak rokok sebatang? Allah Karim. Allah Karim. Nah, maksudnya minta sama Allah ya. Jangan minta rokok sama Allah, minta rezeki sama Allah. Ya. Allah Karim. Nah, dia Karim, ya Karim. Semoga kedermawanan Allah menghampiri kita semua. Dengan berkah majelis ini Allah mudahkan semua urusan kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah sembuhkan penyakit kita. Sebelum kita tutup, kita baca sholawat tibbil qulub sebanyak 100 kali, 11 kali. Niat kesembuhan kepada saudara-saudara, kerabat-kerabat kita yang sedang diuji sama Allah. Untuk kita, khususan kita niat kesembuhan untuk warga masyarakat Kampung Bugis, Kampung Barat, Tanjung dan sekitarnya. Semoga kita semuanya dijaga oleh Allah dari hal-hal yang menyusahkan kita. Dengan berkat majlis taklim ini kita niatkan baca tibbil qulub 11 kali. Kita baca sama-sama. Ala hadhihi niyya bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa nidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa nidaiha وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وهدايها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي. يا رسول الله يا
إله